Siapa yang kemudian meninggal dunia atau mati dan dia tidak membawa bekal yang terbaik, maka seperti ia mengarungi lautan tanpa memakai perahu atau kapal. Artinya apa? Pasti dia akan tenggelam dan tidak akan selamat. Oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Malaikat Jibril alaihissalam pernah menyampaikan 3 pesan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 pesan itu, yang pertama, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu, tapi ingat engkau akan mati. Yang kedua, wahai Muhammad, cintai siapapun yang engkau ingin cintai, sekehendakmu, tapi ingatlah suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Wahai Rasulullah, lakukan apa saja yang ingin kau lakukan, tapi ingatlah bahwa segala yang kamu lakukan akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ketika kematian datang menghampiri kita, atau ketika malakul maut mencabut nyawa kita, maka setelah kita terkubur dalam tanah, terbujur kaku, maka secara otomatis orang-orang yang kita cintai, apakah itu istri kita, apakah orang tua kita, apakah anak kita, apakah cucu kita, atau keluarga kita yang lain, otomatis kita akan berpisah dengannya. Atau mungkin harta kita yang kita cintai, rumah kita, kendaraan mewah kita, apakah itu mobil, apakah itu motor, pesawat, dan sebagainya. Ketika kita meninggal dunia, maka secara otomatis kita juga berpisah dengannya. Dan ingatlah, kata Malaikat Jibril, segala sesuatu yang kita lakukan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala ini, kelak akan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbuat amal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang melaksanakan sholat, kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'anul Karim, mentadabburinya, mengeluarkan sedekah, zakat, dan sebagainya, berinfak di jalan Allah, maka pahalanya untuk dirinya. Dan siapa juga, kata Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, itu juga untuk dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berpesan, siapa yang kemudian meninggal dunia atau mati dan dia tidak membawa bekal yang terbaik, maka seperti ia mengarungi lautan tanpa memakai perahu atau kapal. Artinya apa? Pasti dia akan tenggelam dan tidak akan selamat. Oleh karena itu, sahabatku dimuliakan Allah, kalau kita pengen selamat di dunia wal akhirah, maka siapkan bekal yang terbaik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bekal amal yang soleh, amal yang banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia di muka bumi ini adalah untuk senantiasa ahsanu amala. Hanya Allah pengen uji kita, siapakah di antara kita yang terbaik amalnya. Oleh karena itu, pastikan setiap amal yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita lakukan, itu terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ikhlas semata-mata karena Allah, dan juga karena ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para ulama-ulama kita. Demikianlah nasihat yang penuh hikmah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana setiap kita sholat, apakah sholat wajib,
apakah sholat sunat, kita senantiasa membaca suratul Fatihah, yang mana di dalamnya kita senantiasa mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjuki jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hanya dengan ilmu kita bisa bahagia dunia dan bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.